bisa kerja saja. Ya. Aduh, kalau terhadir nanti dapat nilai. Ini ibu satu kemana atau bapak satu kemana? Nanti setelah hadir lagi, belum tanya lagi. Gak bisa hadir kasih buka sudah. Kadang di dalam seluruh aspek hidup kita, segala sesuatu tuh ada alasannya. Tetapi arti dari sebuah ketulusan kemurnian hati adalah tanpa adanya topeng kebaikan, ya, tetapi melakukan segala sesuatu hanya beralasan atau hanya karena kasih. Itu aja, tidak lebih tidak kurang. Ya, ini yang namanya tiang tulus. Ya, tidak ada embel-embel, tidak ada topeng-topeng, tidak ada pura-pura, tidak ada kamuflase, tidak ada kemunafikan. Yang ada adalah kasih. Dari hati dulu ada niat, dan itu keluar mengalir saja lewat tindakan-tindakan hidup kita. Hadilah pasar. Saudara, mengapa saya angkat tema ini? Karena jujur, beberapa minggu ini kita melihat, ya, khususnya ini dampak dari pemilu. Saudara, sangat tidak dampak dari pemilu, ya. Di media-media, ya, orang baku serang rame. Pendukung 01 akta dan kesaksian, 02, ya, baku argumen 03. Ini padahal ini sudah selesai, tinggal tunggu hasil saja, ya. Saya dan saudara hari ini terus berdoa, ya, nilai terbaik, ya, nanti kita akan dengar beberapa waktu ke depan hasil resmi keluar, siapakah presiden kita, ya, yang menggantikan Bapak Jokowi, ya. Kita terus berdoa supaya yang terbaik itulah yang Tuhan tetapkan bagi pemimpin kita, ya. Ada yang bilang begini, waktu pemilu baku musuh, selesai jadi ayo baku damai lagi. Boleh berbeda pendapat, boleh beda pilihan, tapi jangan baku musuh, iya kan? Ya, kita bersyukur tahun ini. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu dapat berita-berita dari kita punya saudara yang pedalaman. Tapi memang saya merasa bahwa tahun ini, pemilu tahun ini lebih, puji Tuhan, lebih tentram, ya. Itu menurut saya, selama saya lihat berita, tidak ada berita-berita yang kami dengar terjadi tahun-tahun sebelumnya, ketika pemilu-pemilu sebelumnya, ya. Saya ingat waktu suami masih di Tolikara itu, waktu pemilu itu, saudara, dalam satu rumah, minta maaf, ini saksi nyata, ini betul-betul terjadi. Satu keluarga, contoh, istri pilih calon presiden nomor 1, suami atau anak atau ponakan pilih 02, mereka baku bunuh, saudara. Baku bunuh, ya. Saudara bisa tanya, ini saksi hidup, saya punya suami waktu masih dinas di sana. Ya, tanya satu famili kalau pilih yang lain, kok partai apa? Golkar, kok apa? PDI, merah dan kuning, baku hantam, saudara, dengan judi. Padahal ini satu keluarga, saudara, hanya beda pilihan. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Sekali lagi, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Amin. Pembacaan kedua adalah Mazmur 101 ayat yang kedua. 3. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Ada amin? Baik, silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Tema yang saya angkat di pagi hari ini, ya, yaitu miliki ketulusan hati. Sama-sama bilang, miliki ketulusan hati. Baik, sebelum kita lanjut kepada perenungan firman Tuhan, saya mau mengajak kita bermain games dulu, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Kita mulai dengan games. Saya minta teman-teman dari multimedia untuk siapkan. Ada video yang akan nanti saudara dan saya ikuti, ya. Baik, sambil menunggu tim media siapkan,
Ya, saya minta 3 respon dari 3 orang ya. Perwakilan dari bangku sebelah kiri 1 orang, bangku tengah 1 orang, yang sebelah kanan saya 1 orang. Mari, 1 orang perwakilan. Siapa yang mau? Ayo mari, anak muda boleh, bapak boleh, ibu boleh. Kalau bisa campur semua. 1 bapak, 1 ibu, 1 pemuda atau pemudi. Mari bapak ibu. Karena datang selesai. Kita main game saja, bermain supaya suasana jadi hari ini jadi sukacita lebih lagi. Mari sebelah kiri saya 1 orang. Nah, kalau bisa yang matanya terang ya. Artinya bisa tidak silau atau tidak kabur lihat ini. Bangku ujung siapa? Ada perwakilan 1 orang? Ayo, gerakan. Pemuda. Tidak ada yang mau? Nah, Kak Jo, maju. Lihat tadi buka ibadah dengan suara pesawat tadi ini pengumuman. Bangku tengah, mari silakan. 1 orang. Gamesnya gampang saja, tidak susah-susah. Ini terus semua takut aja. Tidak dihukum Bapak Ibu Saudara, ya. Mari. 1 bapak atau 1 ibu, bangku tengah. Mari Bapak Ibu sudah. Kayaknya saya harus tunjuk ini, karena kalau pilih tidak akan mau. Oh, mata. Ayo, siapa? Bapak Kusworo, mari maju. Bapak Daniel. Nah, Daniel itu berani. Oke, di sini karena ini sudah pemuda, pria 2, harus 1 perempuan. Ibu Mercy, mari. Mau tambah 1 lagi di belakang? Ya. Nah, gamesnya mudah. Hari ini kita mau bermain. Jadi 3 perwakilan dari kelompok kiri, tengah, dan kanan. Ya, nanti Bapak Ibu menghadap layar saja, ya. Nah, kita mau bermain, ya. Nanti lewat teman-teman yang mewakili 3 orang atau 3 peserta yang mewakili kelompok bangku kita. Ya, kita mau tebak warna, ya. Kita mau tebak warna. Ya, ini melatih konsentrasi dan otak kita. Melatih apa? Konsentrasi dan otak. Bahkan diberikan apresiasi oleh Kapolda, para pemimpin TNI Polri, bahwa mereka berucap terima kasih untuk semua lapisan masyarakat karena pemilu kali ini lebih tenang, lebih aman. Ya. Orang mungkin beda pendapat, beda pilihan, tapi mereka tidak sampai baku bulu kayak tahun-tahun yang lalu kita lihat. Ya, ini terjadi. Ya, nah sisi lain yang saya lihat dari pemilihan umum juga, saudara lihat, ketika mau masuk dalam pemilihan, caleg-caleg kerja keras, betul? Salah satu nih saya mau tanya Ibu Elma, jalan di Kompleks Subagus ya, ada beberapa jalan-jalan di kompleks kita. Pas mau hari pemilu, rame-rame itu calon, udah bikin jalan bagus. Iya toh? Apalagi tanya masyarakat kasih sembako untuk mama-mama janda. Padahal sebelumnya itu di mana? Jalan rusak bertahun-tahun dong di mana? Terada toh? Saudara, apa yang kita lihat dari konteks ini? Banyak orang punya hati tidak tulus. Mereka melakukan sebuah kebaikan karena ada sesuatu yang mereka cari. Apa itu? Suara, dukungan. Iya toh? Betul, di Nehemia juga ada ya kasus itu ya? Ada, saudara. Ya, tapi saya tidak cerita secara detail. Ada. Ya. Pada beberapa waktu yang lalu ada yang membantu kami, khususnya anak-anak pemuda, ya, kelainan-kelainan kita. Pada akhirnya ditagih. Bilang itu jemaat ya, pilih saya karena saya sudah membantu. Wih, saya dengar bisa bilang Tuhan Allah ini 3 sekali, oh berarti mau kasih berikhlas ya. Saya bilang sudah, berdoa untuk dia saja. Kalau dia punya niat bagus, besok dia tembus. Namanya ada. Tapi
Tapi kalau tidak, Tuhan dia tahu hatinya jahat. Dia memberi kebaikan hanya karena sebuah popularitas, sebuah jabatan, ya. Dan saudara, hal-hal ini bukan barang baru bagi kita, betul ya? Kita hidup di lingkungan di mana orang palsu, ya, orang munafik. Di depan baik, tapi di belakang dia menjatuhkan kita, dia mencela kita, bahkan mungkin dia doa kutuk bagi kita. Kita tak tahu. Kita hidup di zaman ini, saudara. Orang baik di depan kita, ya, tapi di belakang dia bisa menjelekkan kekurangan kita. Dia bisa mengumbar keburukan kita di orang-orang yang lain. Ini fakta, ya. Karena itu penting sekali bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ini yang berhubungan dengan integritas hidup saya dan saudara. Jangan pernah jadi orang yang seperti pakai topeng dari kemunafikan. Amin. Kalau kita katakan di depan, aku mengasihi engkau, di belakang pun demikian. Amin. Kalau kita berkata di depan, saya mengasihi engkau, saya sayang engkau, saya peduli dengan engkau, di belakang pun demikian. Ya, ada di depan orang bertepuk tangan, kau berhasil ya. Aduh, puji Tuhan, aku punya rumah besar, saya senang. Aduh, saya tuh bahagia. Di belakang, pasti dia korupsi. Atau mengantuk nanti jawab salah-salah ya. Nah, yang kita minta lewat games ini adalah Kakak Jo, Bapak Daniel, dan Ibu Mercy silakan menebak warna. Jangan lihat tulisan ini. Siap? Biru. Oke, ya harus cepat, lanjut terus, lanjut. No. Oke, kita ulang ya. Satu orang dia selesaikan satu, situ pindah ke konversi, bisa? Oke, kayak tadi ya. Jadi jawab secepat mungkin. Ulang. Saya kasih ingat lagi, jangan baca tulisannya tapi sebut warnanya. Oke? Baik, mulai. Kuat. Hijau. Suara besar. Hitam. Ya. Biru. Ya. Merah. Luar biasa. Terus. Biru. Kok biru? Biru apa? Ayo cepat. Abu-abu. Biru. Putih. Oke. Terus. Merah. Biru. Mantap. Kuning. Mantap. Hijau. Mantap. Biru. Suara kencang sedikit kan? Kuning. So bagus terakhir masuk jurang. Mana kelompok Kakak Jo ini? Sebelah kiri kan? Kasih tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut. Kita melihat Bapak Daniel fokus ke tidak, konsentrasi. Ayo kita mulai. Tarik nafas dalam-dalam. Oke, siap. Suara tegas ya. Biru. Mantap. Hijau. Mantap. Merah. Yes. Hitam. Yes. Biru. Ya. Merah. Mantap. Hijau. Biru muda. Abu-abu. Biru. Putih. Yeah. Merah. Mantap. Biru. Mantap. Kuning. Ya. Hijau. Ya. Biru. Mantap.
Merah. Terus. Putih. Terus. Merah. Mantap. Sedikit lagi. Putih. Mantap. Biru. Terus. Kuning. Biru. Kuning. Mantap. Biru. Terus. Putih. Luar biasa. Ada salah kan tidak? Luar biasa. Kita tepuk tangan loh Bapak Daniel. Nah, udah salah ini. Paling kanan. Mana suaranya? Ini ibu paling banyak sebelah kanan. Ketong tes terakhir. Silakan Ibu Mercy. Biru, hijau, Ya, merah, mantap. hitam, biru, merah, Semangat. biru langit, abu-abu, biru, putih, Ya, terus. merah, biru, kuning, Mantap. hijau, biru, merah, Terus. putih, Hampir lanjutan ya. merah, Ya, terus. putih, Ya, biru, kuning. kita mulai ada iri hati. Hari-hari ini kita ditantang untuk melihat kembali bagaimana keadaan hati saya dan saudara. Ayo tanya kiri kanan, kupu hati bagaimana? Suami juga bisa tanya istri, istri bisa tanya suami. Kadang-kadang pasangan tuh bilang gini, Bapak, kok sayang saya mama sayangku sampai lapis punya laut gunung. Kaget dalam praktek begini, ya di HP itu banyak yang 02, 03 macam-macam. Nanti mama ketemu Bapak, ini maksudnya apa nih? Siapa nih? Shalom, malam, pagi, sore sudah makan bu. Bapak tutup dan alasan mama hanya kau seorang selamanya. Kan biasa bapak tuh tutup dengan rayuan langsung mama tenang tuh. Ya, banyak rumah tangga yang palsu juga. Bilang mengasihi pasangan, setia dengan ya. Anak-anak bilang saya patuh. Kau dengar mama dan bapak bicara, iya bapak mama saya dengar nasihat. Tapi waktu keluar rumah langgar aturan. Mana yang namanya ketulusan hati? Ya, banyak terjadi kasus-kasus seperti ini, di mana orang mulai tidak ada hati yang murni di dalam mereka bekerja, mereka melayani, mereka melakukan seluruh aktivitas kehidupan hanya karena ada sebuah tujuan, hanya karena ada motivasi yang salah. Dan biasanya motivasi itu hanya ini saudara, dipuji untuk popularitas dan supaya mungkin saya dapat apa dari apa yang saya kasih. Ini manusia kita ya. Mari kita belajar dari Daud. Dia selalu mau untuk di hadapan Allah dia berkenan. Walaupun kita lihat kisah hidupnya luar biasa, Daud dipilih dari saudara-saudaranya yang gagah perkasa, punya pengalaman luar biasa. Tapi karena Allah melihat hati daripada Daud, pengalaman demi pengalaman dia berjalan dengan Tuhan. Selalu dia minta Tuhan, periksa hatiku. Tuhan, taruh hatiku supaya tulus dan murni di hadapanmu. Daud dia selalu minta itu kepada Tuhan, senantiasa. Walaupun dia sudah jadi orang yang hebat, orang yang sangat berpengaruh sampai hari ini kerajaannya tidak pernah terhapus dalam ingatan manusia. Itu firman Tuhan bilang, keturunan dan kejayaan Daud tidak akan pernah berakhir selama-lamanya. Sampai hari ini anak-anak kita pun lihat kejayaan dari seorang raja Daud. Kenapa?
hatinya yang selalu mau dikoreksi oleh Tuhan. Dia selalu minta, walaupun dia sudah buat yang terbaik, dia kan Tuhan katakan bahwa engkau adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Tapi selalu Daud minta Tuhan periksa hatiku. Periksa apakah saya sudah belokkah, saya sudah miring ke Tuhan secara rohani, ya. Games ini mengajar bahwa tidak selalu apa yang kita lihat dengan mata itu benar, ya. Terkadang apa yang kita lihat itu bisa menipu kita, betul? Betul tidak? Nah, biasa anak muda kenal dengan bahasa, aduh udah casing bagus, pasti isinya bagus juga. Belum tentu. Biasa casingnya bagus, dalamnya rusak atau bekas, ya. Nah, jadi kita belajar dari games ini bagaimana mata bisa menipu kita. Pandangan, penilaian dari mata itu terkadang bisa menipu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau kita kembali ke firman Tuhan, di mana tema tadi sudah dijabarkan. Hari ini kita mau merenungkan, ya, satu sikap hidup, ya, atau sebuah karakter yang betul-betul dituntut dari setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yaitu miliki ketulusan hati. Saudara, tadi kita baca dari Mazmur 25 ayat 21 dan Mazmur 101 ayat 2, bagaimana perkataan mengaruh atas seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, saya banyak lihat juga seperti di YouTuber. Ya, saya tidak menghakimi dan tidak berkata semua sama, tidak. Tapi ada yang demi konten, saudara. Mereka orang berkata, ya, ada yang melakukan hal-hal itu supaya apa? Banyak penontonnya, followers masuk, dan mereka mendapat keuntungan dari TikTok, YouTube yang mereka sedang lakukan. Ya, saya tidak katakan semua sama, tidak. Tapi ada hal-hal itu terjadi, ada demi keuntungan, ya, demi konten yang menarik. Mereka tahu apa yang disukai oleh masyarakat, ya. Mereka buat konten-konten yang menarik sehingga ditonton banyak orang, di like, dapat keuntungan. Mereka mulai berpikir besok konten apa lagi, ya. Hanya mengejar keuntungan. Tapi ada juga YouTubers yang memang mereka punya cara melayani sesama. Mereka buat konten seperti itu supaya banyak orang juga bisa melihat, dan mereka mempengaruhi banyak orang-orang supaya melakukan kebaikan. Ada yang tulus, saudara. Mereka melakukan konten-konten, ya. Mereka kasih tahu untuk orang-orang bahwa masih ada orang-orang yang baik, masih ada orang-orang yang tulus hati, masih ada orang-orang yang punya kasih itu, niat itu betul-betul tulus untuk sesama. Ras baku campur situ jadi bisa terjadi. Saudara, jangan lupa, di dalam pelayanan rumah Tuhan, gereja pun hal-hal ini dapat terjadi. Orang bisa melayani tapi dia tidak punya ketulusan hati. Makanya jangan heran pelayanannya pada akhirnya hancur. Kenapa? Dia tidak membawa kemurnian hati untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Saya sebagai hamba Tuhan sedih ketika melihat ada, ya, pakai nama hamba Tuhan, pakai nama pendeta untuk mencari keuntungan. Ada, tidak semua, saudara, tapi ada, ya. Orang-orang yang tidak tulus, bukan hanya di luar, tapi dalam gereja rumah Tuhan pun ada. Saudara, kita akan lihat bukti dalam Alkitab, ada, dan sangat jelas, ya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana supaya saya dan saudara kita dapat memiliki hati yang tulus? Dengan baik, ketulusan hati, kemurnian hati kita, tanpa dicemarkan oleh apapun di dunia ini. Karena saudara dan saya selalu akan digoda oleh bagian yang menjadi kedagingan kita, yaitu apa? Keinginan mata, keinginan apa lagi? Hati, ya, dan kecongkakan hidup. Dalam jiwa kita saja itu banyak kehendak, keinginan, perasaan, saudara. Kadang iblis pakai itu untuk mencemarkan hati kita yang besar
murni di hadapan Tuhan. Iblis tidak mau kita jadi orang Kristen yang punya niat baik. Iblis tidak mau kita melayani Tuhan, kita melayani orang, kita membantu pekerjaan Tuhan, kita melakukan hal-hal yang benar. Iblis tidak mau kita pakai ketulusan hati. Hati kita mulai cemara. Nah, bagaimana saudara? Ini poin yang harus kita renungkan supaya saya dan saudara bisa melakukan. Bagaimana supaya kita memiliki dan tetap pertahankan hati yang murni, yang tulus di hadapan Tuhan. Saya akan minta dua pemuda atau pemudi tolong bantu saya membaca ayat-ayat yang sedang saya siapkan. Poin yang pertama yang saya dan saudara harus lakukan, ya, kalau saudara sudah lakukan puji Tuhan, tapi mari tetap pertahankan. Yang pertama yaitu belajar dari teladan Tuhan Yesus. Kita tetap tulus, kita mengerjakan segala sesuatu dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Mari belajar dari teladan siapa? Siapa? Ya, itu Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Ya, silakan baca ayatnya. Pemuda, mari. Yang sudah ditunjuk langsung baca. Matius pasal 11 ayat 29. Apa kata Yesus dalam ayat ini? Matius 11 ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Tuhan Yesus bilang begini, mari belajar. Kenapa tidak? Kamu bilang, Tuhan, saya malas ya, terlalu berat, ya. Kalau jalan dengan Tuhan, Tuhan pasangku, kita jadi tidak bisa bebas, tidak bisa bikin sesuatu sesuka hati kita. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus bilang, mari belajarlah daripadaku, ya, karena kuk yang kupasang itu enak dan jiwamu pasti apa? Coba lihat ayat itu, ya. Coba lihat ayat dibilang tadi, Matius pasal 11 ayat 29 tadi, ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, kita belajar kepada sumber pribadi, yaitu Allah kita sendiri, Yesus Kristus. Dia adalah teladan terbaik dalam hidup saudara dan saya. Ya, mengasihi dengan tanpa pamrih. Hanya Yesus yang menunjukkan itu. Amin. Di atas kayu salib Tuhan tidak bilang engkau harus buat apa saudara, tidak. Semuanya Yesus berikan dan Dia katakan semua sudah selesai. Engkau bayar apa saudara? Tuhan ada minta syarat? Kan hanya minta syarat satu saja, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja. Tinggalkan dosa dan terima keselamatan. Apakah itu sulit? Sulit kan? Ya. Yesus bilang, mari belajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu, ya, mendapat ketenangan. Tidak ada jalan lain kalau kita mau memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Di dalam seluruh aspek kehidupan saya dan saudara, mari kita belajar kepada pribadi Yesus Kristus. Tidak ada cara lain saudara. Belajar langsung dari pribadi Yesus Tuhan kita. Dia yang menunjukkan bagaimana mengasihi tanpa minta imbalan. Dia memberikan segala-galanya secara cuma-cuma untuk saya, saudara. Kita hanya bawa hidup ini datang kepada Tuhan. Tidak ada susah saudara. Ya, bagaimana dengan ketong manusia? Kadang ketong bantu orang, Yesus bantu kau jadi kau kasih sampah. Ya, Pak? Ya, kisah seorang anak. Ada satu titik di mana dia mulai jenuh dan mama tidak suruh-suruh dia terus, ya. Dia bilang kau cuci piring dulu. Mama bisa sepulang capek pulang sekolah susah cuci piring. Habis itu sore anak
satu halaman. Mama nih terasa mau main bola, masa mau senang-senang lagi, saya harus bantu. Dia lakukan itu tapi dengan hati yang sungguh-sungguh. Suatu waktu dia tidak tahan lagi, karena setiap hari dia mama tinggal suruh-suruh dia. Nah, bantu ini dulu. Nah, tolong mama dulu. Nah, tolong dulu. Satu waktu akhirnya dia dan itu dia rasa tidak bebas sebagai anak, ya, selalu hidupnya disuruh oleh mamanya. Dia mulai tulis surat, saudara, dia tulis surat itu, ini ilustrasi ya. Dia tulis surat itu dan dia mulai bilang begini, yang saya hormati mama. Dia mulai tulis, Ma, setiap hari mama suruh saya terus. Saya cuci piring itu, saya beri biaya di situ satu kali cuci piring 20.000. Dalam satu hari, mama suruh saya bisa 3-4 kali. Jadi 20.000 kali 3 kali saya cuci piring berapa? 20.000. Nah, itu 1 minggu. Dan dia mulai hitung 1 bulan sekian, Ma. Mama harus bayar saya. Kedua, ya, saya 1 halaman, kebersihan halaman, mama bayar 15.000 per hari. Ya, pokoknya dia kalkulasikan semua, saudara. Sampai terakhir, ya, dia intip dari buka pintu dan mama ada baca dan bersurat. Air mata dia bilang, mama susah sadar. Mama tuh suruh-suruh saya. Mungkin mama dan menyesal. Ya, dia tidak tahu waktu dia masuk kamar, mamanya balas suratnya. Mamanya lagi tulis balik. Dan surat itu taruh di samping meja di kamarnya. Dia mulai buka, mama balas aku surat. Dia mulai balas, mamanya mulai balas dan dia baca. Ya, mamanya bilang begini, untuk anakmu yang tercinta. Dan mama boleh bilang, nah, betul mama suruh setrobot tiap hari. Tapi bukan maksud untuk menjadikanmu membantu, tapi untuk menjadikanmu pribadi yang besok kalau ibu atau mama tidak ada, engkau mandiri. Engkau hidup di luar dengan keadaan dunia yang keras, engkau bisa berdiri tegak jadi orang yang kuat. Dan mama mulai balas, nah betul. Sekarang juga mama ada permintaan untuk kau baru bayar balik. Dia bilang, mamanya mulai tulis. Waktu mama hamil kau sampai 9 bulan, biaya kontrol ke dokter sekian juta. Ya. Kemudian waktu mama melahirkan anak, ya, karena ada sedikit persoalan mama harus menjalani operasi sesar karena melahirkanmu, biayanya sekian juta. Waktu kau kecil selama 8 tahun kau minum susu kalen, 1 kali itu harganya 200 sekian. Selama 1 bulan kau harus menghabiskan 2-3 kali susu, dan itu selama 8 tahun sampai 10 tahun kau harus bayar sekian puluh juta. Ya, sampai mama bilang, dan engkau urus, kau kasih makan dari kau kecil sampai kau hari ini umur 15 tahun. Dia masih remaja ya. Mamanya bilang uang makan 1 hari 30.000. Kau kalikan selama 15 tahun aku membiayai kau makan. Pada tulisan terakhir mama kasih jumlah. Jadi total yang harus kau bayar adalah, saya lupa ya, di situ tulisannya tuh sekian ratus juta, hampir miliar. Di terakhir surat itu mamanya bilang, tapi mama anggap semua itu gratis karena mama mengasihi engkau. Anaknya waktu baca, dia langsung meneteskan air mata. Mama tidak bisa balas, mama baik. Saya cuma cuci piring saja saya hitung 20.000. 1 halaman saja 15.000 saya hitung. Dia langsung masuk ke kamar dan dia peluk mamanya, dia cium kakinya. Dia bilang, mama, ampuni saya. Apa yang saudara belajar dari ini? Ketulusan. Orang banyak melakukan sesuatu karena minta imbalan. Saya sudah menghormati engkau, kau kasih apa untuk saya? Tuhan, bahkan itu kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Banyak saudara terjadi. Tuhan, saya sudah melayani engkau, saya sudah berdoa, saya sudah puasa, sudah beri perpuluhan. Apa yang saya dapat? Saya sudah baik dengan orang lain, tapi mereka buat seperti ini. Tuhan tidak adil di hidup saya. Di mana nilai sebuah
ketulusan? Tidak ada toh. Orang yang berbuat tulus, maka dikatakan mari belajar dari Yesus. Yesus sudah kasih segala-galanya. Di atas kayu salib, dia dihina, dicemeti, diobok-obok saudara, bahkan dibunuh. Yesus katakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bukti dari ketulusan. Karena apa? Kasih. Amin. Karena memang buat tulus itu susah. Karena kita yang banyak ruginya daripada itu. Orang lain untung banyak, kita tidak. Ya, saudara, bagi kita, karena kita ingin diselamatkan, Yesus yang memberikan segala-galanya. Kita harus merenungkan ini. Hanya karena kasih karunia dan anugerah keselamatan Allah berikan secara cuma-cuma bagi kita. Maka saudara dan saya akan menjalani satu hari kehidupan, satu minggu kehidupan, satu bulan kehidupan, satu tahun kehidupan. Mari pakai ketulusan untuk kita mengerjakan segala sesuatu, karena ada kasih Yesus dalam kita. Amin. Jangan kecewa ketika saudara sudah banyak berkorban untuk gereja Tuhan. Saya sudah banyak bantu gereja, saya sudah banyak buat ini, saya sudah banyak bantu ini. Saya tidak dapat apa-apa. Hati-hati saudara. Banyak hari ini kita melihat nilai itu dalam orang-orang Kristen. Tapi saya mau kita jemaat Nehemia, jangan demikian. Amin. Ikut Tuhan saja saudara. Jangan ada embel-embel, ada maksud tujuan lain. Ya, kita meladani kasih Tuhan karena Yesus sudah beri segala-galanya. Yesus tulus mengasihi saya, padahal saya tidak layak diampuni. Layak terima kasih karunia karena memang saya tidak layak. Kita manusia berdosa, tetapi karena kasih Yesus kita dilayakkan menerima anugerah itu. Kita tidak bisa bayar saudara. Mau saudara doa puasa bertapa sampai 100 tahun juga saudara tidak bisa balas kasih Tuhan. Saya yang berdiri di tempat ini melayani siang malam, bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, tidak bisa balas bagaimana pengorbanan Yesus untuk saya secara pribadi. Tidak bisa. Saya tidak bisa balas. Karena itu kita perlu teladan dikasih Tuhan. Bentuk itulah yang kita menyatakan hidup kita setiap hari. Saya dan saudara di kantor, di pasar, di rumah tangga, di tetangga, di gereja, dalam pelayanan, kita punya hati harus tulus untuk mengerjakan segala sesuatu. Yang kedua, ya, kalau kita mau memiliki hati yang tulus harus apa saudaraku? Baca sama-sama. Mau terima nasihat dan teguran. Ini salah satu karakter kita sebagai orang Kristen, yaitu kalau kita punya hati tulus, mau ditegur. Amin. Tidak ada amin ya. Amin. Orang nasihat kita kita terima ke tidak. Kadang kita nggak pernah nasihat kita, bukan cukup berdiri sendiri. Terus baik kan kalau bicara saya. Kadang kita tak terima sekali dapat nasihat dari orang lain, apalagi kalau kita mungkin ya secara rohani dia lebih rendah dari kita. Betul tidak? Terkadang begitu. Ya. Kita merasa kita rohani jauh lebih baik ketika kita ditegur, dinasehati, kita tidak terima. Ini bukan bentuk ketulusan hati. Orang yang punya hati yang bersih dan tulus, ketika dia ditegur, kalau dia punya salah, dia dinasehati, dia akan terima dengan sukacita. Amin. Siapa sih yang kalau terima nasihat langsung masuk gereja? Yang ditegur langsung marah pendetanya, marah mamanya, marah suami, marah istri, ada? Atau bersyukur, Tuhan terima kasih, orang lain mengasihi saya, jadi saya dinasihati, saya ditegur. Amin. Ya, siap secara cepat 1 Timotius 1 ayat 5 dan ayat 19. Baca 2 ayat dalam pasal 1. Silakan. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandas iman mereka. Nah, terima kasih Kak Jo. Dikatakan tadi hati, ya.
Salah satunya adalah ketika kita mau ditegur, kita mau diajar, kita mau dinasehati, kita pasti mau mendengar dan menerimanya. Ya, kalau kita ditegur karena kita salah aja balik bilang, kok juga baru salah sendiri lagi. Biasanya kita tuh cari kesalahan orang, betul kan? Kita salah tapi tidak mengakui. Kadang kita bilang cari kesalahan orang lain lagi untuk membela diri kita. Nah, itu manusiawi kita. Ya, maukah ketika kita mau memiliki hati yang tulus, perhatikan saudaraku, harus kita menjaga kemurnian hati, harus kita mau mendengar nasihat firman Tuhan, kita mau ditegur, kita mau dinasihati. Kalau dosa kita dikorek, saudara, itu sakit, tapi kita mau bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan tegur saya karena Tuhan mengasihi saya. Saya punya teman pelayanan tegur saya supaya saya lebih baik daripada kemarin. Amin. Evaluasi diri itu namanya, penting, ya, sangat penting. Coba lihat, baca 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 16. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 16 dengan berikut. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud bisa. Ayat pertama, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Dia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota dan seorang kaya yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipelihara. Anak domba itu menjadi besar padanya sama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari piarannya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Ayat 4, pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan dia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi dia mengendarai domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Ayat 5, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan dia berkata kepada Nathan, demi Tuhan hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal balas kasihan. Ayat 7, kemudian berkata kepada Daud, engkaulah orang itu, berfirman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ayat ke-8, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi dan itu kepada. Ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya? Uriah orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kuberikan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Ayat 10, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uriah orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ayat 11, inilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpa ke atasmu dan datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ayat 12, sebab engkau telah melakukan secara sendiri, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Oke, sampai di situ. Terima kasih. Saudara lihat, dia sengaja kasih Uriah di depan barisan perang supaya mati. Ya, semua Daud yang buat skenario-nya. Ya, padahal Uriah saat itu artinya lepas tugas. Tapi dia suruh Uriah maju di medan perang bagian barisan depan. Ketika dia mati, akhirnya dia mengambil istri dari Uriah. Ya, Daud hidup bersamanya. Ternyata itu bejat dan dosa di hadapan Tuhan. Nabi Nathan
Ya, katanya kalau mau dilihat dia punya apa background, ya nabi yang kecil, tidak terlalu terkenal, tapi Tuhan memakai seorang sederhana ini untuk menegur seorang raja yang sangat masyhur saat itu. Ya, dia menegur Daud akan dosa. Dia pakai perumpamaan itu supaya mencengangkan dan melihat bagaimana kesadaran Daud akan apa yang dia buat. Akhir dari kisah ini, saudara, pada Daud apa? Ketika ditegur, Daud menyesal. Daud katakan, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Ya, sebagai raja ini kok siapa? Nabi kecil datang mau tegur saya. Bisa Nathan dapat hukum. Dia punya kuasa. Daud punya kuasa tentang itu. Tapi Daud mulai merendahkan hati. Lihat, Daud masih punya ketulusan hati. Allah pulihkan dia ketika dia menyadari, ketika dia dididik, ditegur oleh Nabi Nathan tentang dosa yang dia lakukan. Daud terima itu dengan merendahkan hatinya dan berkata, aku telah berdosa kepada Allah. Ya, jadi saudara, seseorang yang punya hati yang tulus, kalau kita mengatakan, ibu pendeta saya tak sombong, seorang baik, saya tidak sombong, tapi nanti bisa terlihat ketika kita ditegur orang. Ya, di situ baru nanti kelihatan kita menerima atau tidak. Orang yang tidak mau terima nasihat sebenarnya dia sombong secara rohani. Makanya penting kita belajar dari Daud, raja yang masyhur. Ya, dia punya hak membuat apakah, dia punya kekuasaan. Tetapi ternyata itu jahat di mata Tuhan. Ada satu dosa yang tidak bisa disembunyikan dari Allah. Allah mengutus seorang nabi kecil Nathan, langsung menegur Daud saat itu. Daud dia minta ampun, dia menyadari, ya, dengan dosa yang dia lakukan. Ini penting sekali. Kalau kita mau katakan kita anak-anak yang mengasihi Tuhan, seluruh aspek kehidupan kita mengandalkan Allah. Ya, kita harus hidup dengan rendah hati. Karena orang rendah hati, otomatis dia punya hati tulus. Ya, dia tahu setelah ada kesalahan, ada sebuah kekeliruan, oke, saya ditegur, saya terima. Oke, firman Tuhan keras tegur saya karena saya sudah jalan jauh. Tuhan terima. Ada banyak jemaat-jemaat yang pindah gereja, kenapa? Karena merasa firman Tuhan membuat tersinggung. Kenapa pindah gereja? Aku pendeta khotbah tinggal singgung-singgung saya. Pendeta juga tak tahu hal ini. Ya, tidak tahu masalah yang dihadapi jemaat ini, si A. Ya, mereka pindah cari gereja yang aman, nyaman telinga mereka untuk mendengar firman Tuhan yang mungkin tentang berkat, tentang mujizat, tapi tentang korek dosa, ya, tentang korek kesombongan. Aduh, tersinggung ini. Saudara, banyak kejadian seperti itu. Saya bukan bicara asal-asalan, tapi banyak bukti. Ya, tidak usah di gereja lain, di kita pun ada pernah seperti itu. Ya, merasa bahwa firman terlalu keras. Ya, pendeta tegur saya. Itu bukan pendeta yang tegur, tapi Tuhan yang tegur lewat firman-Nya. Amin. Supaya apa? Kita mengalami perubahan. Kita diajar, kita dididik, kita dinasehati, kita ditegur oleh firman Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang diubahkan. Jadi kalau mau terima hati tulus harus mau terima nasihat, ya, mau ditegur. Amin. Amin kan tidak? Amin. Masih 2 poin lagi. Masih ada 5 sebenarnya. 2 menit tes saja. Karena semua sudah mengaku. 32 ayat 1, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah mendapat dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jangan kita hidup dalam amarah, kegeraman. Karena kasih Kristus itu sebenarnya merubah hati dan hidup kita. Cara pandang saudara dan saya pun juga akan berbeda. Amin. Ya. Jadi kalau kita yang masih simpan iri hati, masih simpan dendam, amarah berkepanjangan, menyimpan kesalahan orang, sebenarnya
hati kita tidak tulus. Iya toh? Karena masih simpan. Ya, minta maaf, ini firman yang bilang. Jadi kalau di hatimu saudara bilang, ah Tuhan, saya selama ini saya ikut Tuhan, saya tidak punya tujuan motivasi aneh-aneh kok. Saya pergi, saya ibadah, saya cari Tuhan. Tapi kalau saudara masih simpan kesalahan orang, dengar baik, masih simpan dendam, sakit hati, sebenarnya saudara punya hati belum tulus untuk mengikut Tuhan. Ya, saudara dalam hati masih ada kepahitan tentang masa lalu, trauma apapun, orang yang melukakan hati saudara. Sebenarnya saudara belum tulus. Saya dan saudara belum tulus. Ya. Jangan marah dan simpan kesalahan orang lain. Jangan simpan sakit hati karena kesakitan yang diderita, karena keadaan sulit, karena orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita, atau situasi yang membuat kita terjepit dalam hidup ini. Ya. Jadi jangan sampai kita puas dengan apa yang hari ini kita jalankan, saudara. Tuhan, sudah saya lupakan. Yang penting saya ikut Tuhan, saya masuk gereja, saya kerja baik untuk keluarga saya. Tapi ingat, ketika saya dan saudara masih simpan akar kepahitan, masih simpan emosi, kita belum memaafkan orang, sebenarnya kita belum tulus ikut Yesus. Kita belum benar-benar menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Ya, kita perlu koreksi itu. Yang terakhir, puji Tuhan, akhirnya sampai terakhir. Yang terakhir kita baca sama-sama. Bagaimana memiliki hati yang tulus? 1, 2, 3. Melakukan segala sesuatu karena kasih. Ya, ini merupakan klimaks dari poin yang kita belajar dari memiliki hati yang tulus. Kerjakan kebaikan tanpa ada tujuan selain kasih itu sendiri. Tadi di awal saya sudah jelaskan bagian ini, kan? Tidak mencari pujian, keuntungan atau imbal balik, ya. Nah, ada 2 kisah di sini saya mau minta kita untuk melihat, ya. Pertama, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Saudara tahu ini kisah siapa? Janda di Sarfat. Betul? Janda di Sarfat, saudara tahu keadaannya. Sebenarnya kalau saya mau bilang secara akal manusia itu, sebenarnya Tuhan dia salah nih kirim Elia ke situ. Iya toh? Secara akal manusia harusnya Tuhan suruh Elia ke keluarga yang berada. Yang situ masih ada roti banyak, tepung banyak. Ini Tuhan suruh pergi Elia ke salah satu keluarga janda yang ada di Sarfat, yang ternyata keadaannya saudara sangat-sangat prihatin. Saudara tahu, janda di Sarfat bilang ini, hari ini saya dan anak saya makan roti bundaran kecil dan besok kami mati. Artinya sudah tidak ada harapan hidup lagi karena mereka tidak punya apa-apa. Tapi kenapa Tuhan katakan Elia pergi ke janda di Sarfat? Tuhan belum bukan kasih Elia harus pergi ke keluarga yang berada. Seorang raja kan, ya toh, yang punya banyak makan yang akan melihat Nabi Elia. Tapi Tuhan bilang pergi ke seorang janda, aku akan menyatakan kuasa di sana. Saudara, janda di Sarfat dengan keadaan menderita, dia kumpulkan 1-2 batang kayu saja. Dia bilang, hari ini anakku, kita makan 1 bundar roti kecil, kita akan mati. Tiba-tiba hamba Tuhan Bapak Elia ini datang. Saudara, kalau posisi itu saudara mau bilang apa? Coba saya mau tanya jujur, jemaat. Saudara pas pada beras, uang tidak ada, minyak goreng tinggal 1 titik tes di wajan, garam habis, mungkin di sekeliling saudara kering keronta, tidak ada makanan, bahan makanan. Saudara, baru hamba Tuhan datang ke rumahmu. Hamba Tuhan, ini saya ganggu kepala bilang gini, kasih makan kan? Saudara mau? Mau gak tidak? Dalam hati ini Bu Pendeta nih datang tepat waktu yang tidak tepat ini. Sekarang ada kosong baru datang, ini coba kami.
Seperti itu Tuhan dia menguji seorang janda di sana. Apa saudara? Apa yang dia punya? Tidak ada. Tapi Tuhan suruh Elia ke sana. Saudara, Alkitab katakan apa? Janda ini dia taat melakukan. Amin. Karena dasarnya apa? Tujuannya adalah sebuah kasih. Ya, pasti dia menangis dengan Elia. Abdi Allah, habis makan ini sang anak akan mati, kami tidak punya apa-apa. Tapi Elia bilang begini, turutilah perintah Tuhan, lakukanlah apa yang aku berikan kepadamu. Bikin satu roti bulan kecil untuk aku makan. Jadi itu mungkin dengan secara pelan dan jalan dia mulai bikin itu roti kecil. Minyak yang tinggal mungkin 1 tetes stick. Tapi di situ dia mau apa, saudara? Mau belajar taat saja. Tuhan suruh dia, ini abdi Allah yang ke rumahnya, saya belajar taat saja sudah. Dalam keadaan itu, dia sudah tidak pikir untuk rugi lagi, saudara. Ya, saya tidak temukan dalam ayat yang tertulis bahwa janda ini dia punya pikiran, oh, saya habis kasih makan bisa dapat apa? Saudara, saya percaya kalau dia punya motivasi buruk, Tuhan tidak akan berkati janda di sana. Tidak ada cerita hari ini bahwa janda itu berkati. Dia punya lumbung padi, dia punya tepung dalam buli-buli itu tidak akan pernah habis. Itu kita tidak akan dengar. Tapi karena dia belajar taat, melakukan saja. Amin. Seperti ini saudara. Kadang kita tunggu kita punya banyak uang baru mana gereja butuh apa? Ya, janda butuh apa? Anak yatim butuh apa? Ya, kita tunggu kita berkelebihan punya segala sesuatu baru kita mungkin mau melakukan kebaikan. Tapi Tuhan ajar seorang janda ini dari yang tidak ada apa-apa itulah. Janda ini memberi semua yang terbaik. Hidupnya, hatinya, sebuah iman dan dia taruh nyawanya di hadapan Tuhan lewat abdi Allah yang bernama Elia. Saudara bayangkan, ketika dia buat itu, taat saja. Dia tidak punya motivasi yang salah di hati. Dia hanya mengeluh, tahu keadaan yang sudah abdi, engkau yang minta jadi saya bikin. Hanya sampai di situ tujuannya, tidak ada motivasi lainnya. Alkitab mencatat Elia berdoa untuk janda ini. Minyak dalam buli-buli tepung tidak pernah habis. Bahkan dia mengalami anaknya mati, saudara. Elia berdoa di hadapan Tuhan dan nyawa anak ini kembali. Janda ini menerima 2 kali mujizat yang dahsyat dalam hidupnya, saudara. Amin. Saudara mau terima hal yang sama? Mau terima hal yang sama? Mari lihat hatimu. Ketika kau ikut Tuhan, mana motivasi hatimu? Ketika kau memberi untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan lihat hatimu. Nah, Tuhan punya bagian yang akan melimpahkan setiap berkat untuk kita. Ketemu tugas, jalan saja. Ya, ada yang sudah bilang mau mati sudah Tuhan, untuk Tuhan sudah saya berharga sudah. Tuhan terhadap apa lagi yang saya punya, semua saya kasih buat Tuhan. Kalau kita punya hati seperti itu, saudara, Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Amin. Ya, Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Ya, walaupun susah, ya, menderita dalam keadaan yang sulit, janda ini belajar untuk melakukan dengan hati yang murni untuk memberikan bagi abdi Allah dan juga bagi Tuhan. Ya, tidak mencari keuntungan atau imbal balik. Kisah yang saya tutup, Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Saudara tahu tentang siapa? Tentang siapa? Nah, tadi kan dari Alsa bilang, dalam Alkitab saja sudah catat. Ya, bukan orang yang di luar Tuhan yang biasa buat begini. Di dalam gereja pun ada. Bilang kiri kanan, dalam Nehemia tidak ada ya? Ayo, kasih ingat kiri kanan. Di Nehemia, puji Tuhan, tidak ada yang begini. Kasih tahu ayo. Dalam Nehemia tidak ada seperti ini. Amin. Saudara lihat Ananias dan Safira, apa kesalahan mereka? Dalam Kisah 5 ayat 1 sampai 11,
mereka punya sebidang tanah. Ya, Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang melayani Tuhan di dalam rumah Allah. Mereka juga hamba-hamba Tuhan. Ya, bukan orang yang baru kenal Yesus. Mereka adalah orang yang membantu rasul-rasul dalam pelayanan. Mereka menopang pekerjaan Tuhan lewat rasul-rasul, di mana mereka menjual sebidang tanah dan mereka akan berikan kepada rasul-rasul untuk pakai dalam pelayanan. Saudara, mereka punya tanah, mereka jual. Terus kenapa tiba-tiba Tuhan tutup mereka, mati semua pasang suami istri? Kesalahan di mana? Ya? Contoh, mereka jual, macam contoh ya, Bapak Ibu punya tanah 100 hektar. Jadi 100 hektar itu berapa kira-kira ya? Berapa miliar? Ya, contoh 1 miliar lah. Ya, Bapak Ibu janji bilang begini, ini gambaran Ananias dan Safira. Dia mengaku ke hamba Tuhan, Bapak Ibu pendeta, saya akan memberikan kepada Tuhan seluruh uang dari hasil penjualan tanah saya. Sudah terus bagus ya. Tapi waktu masa itu terjadi, ketika uangnya mereka terima, 500 juta mereka simpan untuk pribadi, 500 mereka kasih ke rumah Tuhan. Salah di mana saudara? Tidak apa-apa tuh, mereka ambil keuntungan lain tuh. Ambil keuntungan sedikit tidak apa-apa tuh. Salah di mana? Tujuan, motivasi. Karena mereka mengaku di hadapan Tuhan bahwa apa yang kami punya akan diberikan kepada Tuhan. Mereka janji semuanya 1 miliar itu kasih untuk Tuhan. Tapi ternyata waktu selesai dulu lihat uang di biji mata, tak bola balik, akhirnya berapa 500 juga besar toh. Nah, kasih ke hamba Tuhan, kasih ke gereja, ke rumah Allah. 500 untuk orang punya kebutuhan. Alkitab bilang apa saudara? Ketika Simon Petrus, Rasul Petrus menegur Ananias, seketika itu juga Ananias jatuh dan mati saudara. Ngeri toh? Ngeri kan tidak gitu? Kalau macam masih pasang kedua kan ya, masih ada kita sedikit toh. Tuhan, ampuni saya sudah salah. Terada saudara, waktu Simon Petrus tegur langsung tak jatuh. Terada waktu lagi untuk minta maaf. Selesai. Kemudian ada istri lagi tahu cerita itu, dan mesti masuk lagi. Simon Petrus tanya, panci. Dan saudara baca ayat itu, Kisah Rasul 5. Ya, Ibu Safira, ya, betulkah apa bidang tanah ini sudah diberikan semuanya? Ibu Safira bilang, betul Rasul Petrus. Baru bicara langsung mati lagi, puff, jatuh, mati. Saya bayangkan kalau kita dalam gereja itu ada pakai sistem ini nih, terada yang berani. Saya juga bisa mau naik, saya bergetar begini saudara, Tuhan cek dulu, sampai baik tidak? Ya, saudara, sebegitu kudusnya Allah. Di mana dalam kisah ini Allah tidak mau dipermainkan saudara. Keluarga ini mereka serahkan 1 miliar kepada Tuhan, sebidang tanah mereka. Tapi di mata Tuhan mereka menipu. Kembali ke ketulusan hati. Jangan sampai kita didapati seperti Safira dan Ananias. Amin. 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 Mari melayani Tuhan. Saudara harus benar-benar jaga ketulusan hati. Ya. Saya selalu bilang untuk jemaat yang saya layani, saudara, saya bicara di mimbar kudus Tuhan. Banyak yang bertanya, dalam GKN apakah perpuluhan semua untuk pendeta? Saya bisa tipu kok, saya bilang iya betul. Saya berdoa, Tuhan bilang perpuluhan kasih ke saya. Banyak praktek-praktek seperti itu. Ya, sampai hari ini masih ada seperti itu. Bayangkan kalau jemaat punya perpuluhan 100 juta, semua untuk pendeta. Weh, Bapak Wage, terus pas naik 1 gaji. Saya pakai perpuluhan saja sesuai.
Biasa saya dapat honor tiap bulan juga sesuai dengan perpuluhan. Betul tak? Tapi Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Walaupun mungkin ada hak di dalam, saya bisa punya hak untuk mengambil perpuluhan. Saudara bisa tanya jemaat yang ada di sini. Bahkan mungkin saudara interaksi langsung dengan saya. Terkadang Bapak Ibu jemaat memberi perpuluhan. Saya bilang ini kasih untuk siapa? Kalau untuk ke gereja, bawa ke gereja. Ya, ada yang bilang ibu bawa, saya mau bawa ke gereja. Di tangan saya tidak pernah ambil, saudara. Di mimbar kudus ini saya bawa, saya beri taruh di peti. Tapi kalau keluarga itu katakan ibu ini untuk ibu, saya tanya biasa sampai 2-3 kali. Ini uang mau kasih kemana? Ke gereja ya, bawa ke gereja. Tidak ibu itu untuk ibu. Senang Bapak dan Ibu sudah disembuhkan, Tuhan pulihkan. Bapak sudah masuk ke rumah Tuhan. Ibu itu persembahan sudah kami kasih lewat ucapan syukur. Ini ibu punya, ibu pendeta punya. Sebelah betul, betul ibu pendeta. Itu baru saya demi Tuhan, saya berani ambil, saudara. Ya, jangan main-main dengan sebuah kesempatan anugerah Allah berikan untuk melayani Tuhan. Saya bisa memperkayakan diri dengan uang perpuluhan jemaat, tapi saya tidak berbuat itu, saudara. Saya jahat. Ya, kadang perpuluhan yang saya terima, kadang ada yang saya pakai memang untuk kebutuhan, ada yang memang jemaat kasih untuk saya pribadi, saya simpan, saya berikan kepada janda. Ya, bukannya saya mau katakan bahwa saya hebat, tidak, saudara, tapi inilah kehidupan yang saya mau tunjukkan kepada Tuhan. Jangan sampai uang mempengaruhi ketulusan hati saya melayani Tuhan. Jangan. Saya mau berdoa kalau orang kasih saya perpuluhan, saya melayani orang, pergi ke rumah orang bayar, baru saya mau melayani. Tidak, saudara. Betapa saya jahat di mata Tuhan. Saya mau ajak untuk jemaat Nehemia, mari melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Amin. Engkau dibayarkan, tidak digajikan, bayaranmu kecilkan, tidak sesuaikan, mari melayani dengan hati yang tulus. Karena sebenarnya kita tidak bisa balas apa yang Tuhan kasih. Tuhan tidak bisa balas. Kita tidak bisa balas kasih Tuhan. Berkat Allah itu terlalu besar dalam hidup kita, saudara. Kalau kita mau melayani sedikit saja, kita mau minta bayaran. Tuhan saya suruh melayani di hari saya dapat berapa? Ya, saya bertobat dari itu, saudara. Pernah dalam kontes dulu saya masih hamba Tuhan, masih awal-awal melayani. Ya, suami saya juga menegur saya. Kadang kalau tidak ada uang saya bilang ini, Pak, saya izinkan sama suami. Umumnya itu uang, tidak maksud sama ini sebenarnya dapat uang. Ini konsep berpikiran dulu, saudara. Ya saya makanya karena supaya saya mulai bisa dapat uang. Suami saya menegur saya, tidak boleh. Kalau kau sudah diberkati makanya kau melayani. Saudara pernah seperti itu. Motivasi saya di rumah, setelah Tuhan saya sudah tidak ada apa-apa di rumah, saya mau melayani. Saya pergi, saudara. 1 hari, 2 hari saya jalan, tidak ada apa-apa yang saya dapat. Karena Tuhan ajar saya bahwa kau hati salah. Melayani bukan untuk uang, tapi kalau kau sudah diberkati makanya kau melayani jiwa-jiwa. Saya rubah paradigma itu. Saya bertobat, saudara. Saya bilang tidak ada uang saya melayani. Saya rubah motivasi itu. Saya pergi melayani. Saya pergi melayani. Dan saudara, tanpa saya pikirkan, tanpa ada di hati saya, ya, Tuhan sediakan berkat itu berlimpah kali ganda. Amin. Saudara, jangan kejar berkat. Ikut Tuhan bukan karena kita cari, saya mau dapat mujizat. Ibu pendeta, saya mau doa puasa di sini. Kenapa? Karena saya mau kesembuhan. Jangan. Tapi kita menyembah Tuhan, kita ikut doa puasa, kita ikut ibadah, kita doa baca firman, karena kita mengasihi Allah yang sudah memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Itu. Maka jangan heran orang yang tidak mengejar berkat. Daud dia bilang itu berkat kejar dia dari belakang. Amin. Anak-anak Tuhan itu tidak akan pernah kekurangan, saudara. Percaya, karena saya sudah buktikan itu. Ya. Tidak ada uang pernah. Saya dan Koma saksinya tinggal dengan saya. Kadang tuh makan ini brutas-brutas apa di pinggir rumah sini. Ya, tapi tidak pernah itu namanya saya bilang Oma beras habis. Tidak pernah saya bilang Oma minta maaf garam habis. Tidak. Tuhan pelihara. Karena apa? Ketika kita melayani dengan hati yang tulus, Tuhan buka setiap jalan, buka setiap jalan berkat. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita belajar untuk memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan.
bukan untuk manusia lihat, bukan untuk kita dipandang hebat. Oh, Ibu Gembala bicara begini dan hebat, tidak. Oh, majelis Nehemia, tidak. Tapi kita membuktikan bahwa Dia Allah yang kita sembah. Dia menginginkan ketika kita mau mengiring Tuhan, kita harus punya hati yang bersih, tulus, murni di hadapan-Nya. Ini kita menangis, saudara. Kita susah, kita menderita, ya. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Mari pulang bawa berkat ini. Saudara akan dibawa Tuhan ke semua lini kehidupan. Ingat, tetap jaga ketulusan hati. Jangan karena demi uang saudara memperdayakan diri saudara, mencemarkan hati. Jangan demi jabatan saudara mulai menghalalkan segala cara. Jangan karena mau ini dan itu dan ini saudara akhirnya melakukan segala sesuatu secara duniawi. Jangan. Pelihara hati tetap kudus di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saya minta tim mari bicara di hadapan Tuhan langsung. Ketika saudara dan saya sudah terima hari ini firman-Nya, kita diingatkan kembali. Apakah sampai detik hari ini saudara masih menjaga hati yang tulus, ikhlas, murni di hadapan Tuhan? Mari tanya sama Tuhan. Saudara tidak perlu lihat kiri kanan, silakan tundukkan kepala. Mari bersyukur untuk firman Tuhan. Kita mau meresponi apa yang sudah kita terima hari ini. Saya mau berdoa untuk kita semua, ya. Saudara, tiada yang lebih indah untuk menyenangkan hati Tuhan ketika Tuhan menemukan hati saya dan saudara tulus, tidak punya motivasi embel-embel yang lain ketika kita mengiring Tuhan. Bersyukur kalau hari ini saudara diizinkan Tuhan sakit. Bersyukur hari ini saudara diizinkan menangis dengan air mata berkepanjangan. Bersyukur saudara sedang bergumul dengan beban yang berat di tengah-tengah rumah tanggamu. Tuhan mau melihat apakah kau masih tulus dalam hatimu untuk mengasihi Tuhan, tulus untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus, hati yang tulus untuk engkau mau menerima teguran dan nasihat firman Tuhan. Mari kerjakan segala sesuatu karena kasih itu sendiri. Mengampuni karena kasih, memberi karena kasih, melayani karena kasih, bukan karena keuntungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak, dengan iman katakan, ku yakin kau hadir, kau nyata, tak di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau ulang ref ini lagi sekali lagi dengan iman katakan sungguh-sungguh, ku yakin kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas
Bapak, hamba selesai. Tuhan, mari pilih setiap hati kami. Kalau ada kedapatan hari ini, ada banyak kecemaran mulai masuk mengotori hati kami. Kami tidak mampu menangkis setiap virus-virus, penyakit-penyakit rohani, virus-virus keduniawian yang mencemarkan hati kami yang murni. Kami mohon ampun. Hari ini kami diteguhkan dan diingatkan kembali bahwa inilah kerinduan-Mu Bapa, supaya kami memiliki hati yang bersih, kami memiliki ketulusan hati dalam mengiringi Engkau. Kami tulus dalam bekerja di tempat kami masing-masing, baik profesi kami apapun Tuhan. Kami harus punya ketulusan hati di dalam melayani Engkau dan sesama, dan juga melayani keluarga kami di rumah tangga kami masing-masing. Berikan kami hati yang murni, berikan kami hati yang bersih, berikan kami hati yang kudus. Seperti Daud, dia katakan, Tuhan, selidikilah hatiku, tilihlah aku, apakah aku telah menyerong dari jalan. Lihatlah hatiku, apakah aku masih berkenan di hadapan. Hari ini juga menjadi doa kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat GKI Nehemia Amepura, umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba minta darah Yesus sucikan, kuduskan hati kami. Pemuda-pemudi dengar, Tuhan mau hatimu yang tulus engkau bawa kepada Tuhan. Mari mengasihi dengan sungguh, jaga kekudusan hidup, bawa hati yang murni untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan akan membuat engkau masyhur dan berhasil di masa depan. Orang tua, suami istri, orang dewasa, dengar, Tuhan mau hari ini kau bawa hatimu yang tulus kepada Tuhan. Apa yang tidak pernah kau pikir dengan pikiranmu, apa yang tidak pernah kau dengar dari telingamu, Allah akan menyediakan berkat luar biasa dalam kehidupanmu, asal kau bawa hati yang tulus dengan Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan imanmu. Hatimu yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Bapak, terima kasih. Hamba selesai. Waktu yang banyak ini hamba pakai untuk mengajar dan menyampaikan firman Tuhan. Hamba terbatas. Hamba minta waktu yang terbaik ini 1 jam lebih. Biarlah Alkitab dan firman ini masuk menjadi rema dalam kehidupan jemaat. Kami mau membawa hidup, pelayanan, talenta, karunia, pekerjaan, usaha kami dengan hati yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Inilah yang menyenangkan hati. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah firman-Mu. Hamba minta Roh Kudus jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hati yang salah, motivasi hati yang salah, Tuhan ampuni. Tuhan tolong sucikan mereka yang datang kepada Tuhan dengan berbagai sampah-sampah di hati. Tuhan pulihkan, lepaskan dalam nama Yesus. Biarlah kami menikmati berkat dan kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba selesai. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan ingatkan, ya, yang hari ini saudara sedang bergumul tentang sesuatu yang lama. Hari ini Tuhan sedang mengoreksi hatimu saudara. Ya, ada hal-hal yang menjadi penghalang karena hatimu belum beres dengan Tuhan. Ini yang Tuhan sampaikan untuk saya dan saya sampaikan untuk jemaat. Ya, jangan keraskan hati. Amin. Jangan keraskan hati. Ketika kau dengar firman Tuhan hari ini, tadi belajar untuk mau ditegur.
dan belajar untuk dengar firman Tuhan. Tuhan akan buka pintu yang menjadi penghalangmu, saudara. Ya, anak-anak muda dengar ya. Tahun ini menjadi tahun jawaban untuk kalian. Kalau kalian betul-betul melakukan bagian ini, jaga kekudusan hati. Itu saja yang Tuhan minta. Baik, puji Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdiri bersama dengan sekalian orang Kristen sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang suci. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang bukan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Yesus Kristus yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam sukacita kita bawa pulang ke rumah masing-masing, kita nyanyikan bersama-sama nana nana nana. Haleluya. Tos kiri kanan bilang begini, kekudusan hati membawa kepada kedahsyatan Tuhan. Ayo bilang, kekudusan hati membawa kepada kedahsyatan Tuhan. Siap alami? Amin. Bawa pulang itu saudara ya, alami bersama dengan Tuhan. Nyanyikan dengan sukacita. Haleluya. Lagu selama sekali kita menyanyi puji Tuhan ya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Sukacita saudara kita bawa pulang. Haleluya, ku memuji
dan kita siap pulang menerima berkatnya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah atas umatmu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan sempurna dalam Roh Kudus, boleh terus menguatkan, menghibur, dan menyertai jemaat mulai saat ini terus kekal sampai Maranatha. Haleluya. Pujilah Allah yang mulia. Di minggu yang baru bersama keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Warta Jemaat Minggu tanggal 18 Februari 2024, satu Romawi kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah pada minggu ini akan diinformasikan di grup, berhubung jadwal masih dibuat oleh masing-masing koordinator. Dua Romawi kegiatan pelayanan. Tim yang akan melayani pada ibadah minggu pagi tanggal 25 Februari 2024 sebagai berikut: pengkhotbah Ibu Pendeta Freda Kalipa STH, WL. Sekolah minggu.
dari Yang Tamu dan Saudara Mario Gunagi. Ibadah selesai minggu berapa? Minggu ketiga ini? Minggu ketiga bulan Februari tahun 2024 di Gereja GKI Nehemia Bepura, Tamkei.